Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, disebut dipertimbangkan sebagai bakal calon wakil presiden, cawapres. Ganjar Pranowo, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dikabarkan tengah mempertimbangkan Ridwan Kamil untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, mengungkapkan Megawati akan mempertimbangkan semua tokoh secara saksama untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Menurut Basarah, Ridwan Kamil yang dianggap sebagai kepala daerah yang sukses, tentu turut dipertimbangkan. Saya kira Pak Ridwan Kamil sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, ungkapnya di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Meski begitu, Basarah menyampaikan, semua kandidat cawapres yang muncul ke publik maupun tidak, saat ini masih memiliki peluang. Karena sekali lagi situasinya masih sangat cair dan dinamis, jelas dia. Sementara itu, Ridwan Kamil mengakui sempat berkomunikasi dengan Megawati Soekarnoputri. Namun, Ridwan Kamil mengungkapkan, komunikasinya dengan Megawati tak melulu terkait pemilu 2024. Jadi komunikasi iya tapi tidak melulu tentang perpolitikan, katanya di Kemendagri, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Ridwan Kamil pun menjelaskan, komunikasinya dengan Megawati terjadi saat pembangunan Monumen Nasional Bung Karno. Dengan Bu Mega itu salah satunya kan kita lagi membangun Monumen Bung Karno, di mana saya ikut mensupervisi melaporkan bahwa sudah 70% monumennya, jelasnya. Mengenai kemungkinan dirinya maju dalam Pilpres dalam hal ini berpotensi menjadi cawapres, Ridwan Kamil mengakui namanya memang masuk dalam beberapa survei. Kalau taraf pemilu nasional ini masih berdinamika, nama saya memang ada di survei, ujarnya, Selasa. Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan, hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasanya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan Iya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus dari organisasi difabel tunarungu ini. Dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, saya berharap soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan ya, nasional. Seperti apa kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan nasional atau TPN, dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari tim pemenangan nasional itu. Nah, ini adalah satu orkestrasi yang baik di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon presidennya yang akan calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat, ini apakah sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu? Ya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format, mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa, negara, dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu, PD Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan, terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama.
PDI Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerja sama dengan PDI Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya. Tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya Ya, nanti? antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan keputusan penetapan cawapres, kedua agenda yang terpisah. Ya. Tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di rumah aspirasi ini. Nah, tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik Pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gitu. Saya mau izin. Ya, silakan. Jangan ditahan, jangan ditahan. Angkat tangannya, Bu. Angkat, Bu. Bu, tengah lagi, Bu. Tengah lagi, Bu. Oke, sudah. Sudah, mobil mau mundur ya. Ayo, mundur dulu Bang ya. Mohon maaf. Ayo mundur dulu, Mohon angkat Pak, tangannya Pak, angkat Pak. Dikit aja Pak. Tiga Pak. Pertama kali pertemuan antara Bang, agak tundukkan boleh Bang? yang apa yang Tanu tuh orang media, pinter bicaranya. Silakan mari.